Selamat pagi yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, saya Vinces Sonirus Manjaya Hulu SPD. Saya guru matematika di SMA Negeri 2 Lasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kepada Om Iwani dulu, silakan pimpin kita dalam berdoa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kesukaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ketua kelas, apakah hari ini semua hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih karena semua sudah hadir pada hari ini, tidak ada Aceh. Nanti Bapak sangat berterima kasih sekali. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, coba dulu dilihat sekelilingnya di bawah lantai. Siapa tahu ada sampah yang masih berceceran, itu dibuang ke tempatnya. Masih ada? Iya, Pak. Baik, kalau memang masih tidak bersih, terima kasih, artinya kebersihan ruang kelas kita ini selalu kita jaga. Untuk itu, sebelum pelajaran kita mulai juga, kita akan coba lagi dengan seperti biasanya yel-yel kita, yaitu maju bersama hebat semua, supaya kita lebih menyenangkan lagi untuk belajar. Baik, nanti kalau saya mengatakan maju bersama, kalian wajib menjawab hebat semua, tangan kanan kiri. Maju bersama, hebat semua. Bagaimana, bisa kita coba? Iya. Kita coba ya. Maju bersama, Hebat semua. kurang semangat. Sekali lagi, maju bersama. Hebat semua. Baik, terima kasih. Sekarang, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkalian matriks. Sebelum kita sampai dulu ke pelajaran yang hari ini mengenai determinan matriks formul 2 kali 2, maka saya harus menanyakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syarat perkalian 2 matriks. Ada yang tahu? Ada, Pak. Ya, silakan berdiri. Syarat yang dilakukan untuk perkalian dua matriks adalah dapat dilakukan jika kedua kolom pada baris matriks A sama dengan banyaknya kolom pada matriks B. Ya, betul. Saya ulangi. Syarat perkalian 2 matriks itu adalah banyaknya baris pada kolom matriks A. Pada matriks A harus dengan banyaknya kolom pada matriks B. Artinya, banyaknya baris pada matriks A kalau dikalikan dengan matriks B harus sama dengan banyaknya kolom di matriks B. Nah, itu selalu diingat ya, itu syarat perkalian 2 matriks. Baik, sekarang coba perhatikan tampilan PPT di papan tulis. Nih. Coba perhatikan ini. Siapa yang bisa membaca dulu? Membantu membaca ini di atas. Bisa, jadi berdiri, baca. Nah, ini perhatikan masalah. Bisa dibuka masker kalau ya. Perhatikan permasalahan berikut ini. Budi dan Andi bekerja membuat kursi dan bambu. Budi dapat menyelesaikan 3 buah kursi setiap jam, dan Andi dapat menyelesaikan
4 kursi setiap jam. Jumlah jam kerja Budi dan Andi adalah 16 jam sehari, dengan jumlah kursi yang dibuat oleh keduanya adalah 55 kursi. 3 jam kerja keduanya berbeda, tentunya jam kerja mereka masing-masing. Ya, silakan duduk. Baik, dari ilustrasi cerita yang digambarkan oleh teman kamu di atas, adakah yang bisa membuat model matematika? Karena model matematika ini adalah pelajaran sebelumnya pada konsep pembelajaran matriks. Artinya dari sebuah cerita kita buat modelnya dalam bentuk matriks. Ada yang bisa? Saya Pak. Ya silakan. Kamu ditulis di papan tuh, papan tulis. Kalau tidak ada. Ya, terima kasih. Coba dibaca. Ya, dibaca. Yang tulis matriks order Matriks order 2 kali 2 dengan entry-nya 3, 4, 1, 1. ya sama dengan 16 dan 55. ya. Silakan dilihat ke atas. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, ini sudah benar. Artinya tadi ada 3 buah kursi, ini 4 kursi ini. Itu kita misalkan X, dan jumlah keduanya yang dibuat dalam 1 jam adalah ini dibuat selama 16 jam. Kemudian yang satu-satu ini dan Y sama dengan 55, artinya setiap satu meja dan satu kursi itu dibuat minimal itu 50. Itu dulu pelajaran sebelumnya membuat model matematika. Baik, selanjutnya kita akan sampai ke tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah materi pokok kita dulu adalah determinan matriks ordo 2 kali 2. Jadi hanya ordo 2 kali 2 saja dulu determinan. Ya. Kemudian artinya kalian nanti mampu menjawab semua soal-soal yang ada mengenai determinan ordo 2 kali 2. Itu pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah bisa kita berdiskusi, nanti kalian berdiskusi, saya akan nilai. Termasuk di saat nanti presentasi dinilai juga. Itu pengetahuan atau keterampilan. Itu adalah keterampilan. Dan terakhir penilaian sikap. Bagaimana sikap kamu dari awal pelajaran sampai terakhir. Termasuk tadi ketika kita berdoa. Jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya akan bagi lagi sesuai kelompok kemarin. Kemarin di kelompok 1 si Rizna memimpin, ini kelompok 2 si Selvis, dan kelompok 3 oleh si Niki. Jadi seperti kelompok masih seperti kelompok kemarin. Baik. Bagaimana sudah bisa dipahami dulu mengenai model dan termasuk juga pembagian kelompoknya? Sudah. Sekarang perhatikan kegiatan 1. Ini kegiatan 1. Yaitu menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2. Perhatikan ini. Coba perhatikan masalah ini. Masalah 1. Baik, dari masalah 1 ini di atas, kira-kira apa yang kamu amati atau kamu lihat? Saya Pak. Ya, silakan Ike, maskernya dibuka. Pada kasus pertama, menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2.
Silakan betul. Selanjutnya ini masalah satu nanti. Ini yang ada di KPD nanti. Kemudian ini di kegiatan 2 ini masalah yang kedua ini coba perhatikan lagi. Perhatikan baik-baik. Kira-kira apa yang kamu lihat atau kamu amati? Baik, Pak. Ya, silakan berdiri, maskernya dibuka. Pada kasus kedua, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan matriks order 2x2. Silakan dulu, sudah betul. Di sini nanti kalian akan menjawab semua soal-soal yang kosong ini sampai terakhir. Baik, sebelum saya bagi LKPD-nya ini, silakan dulu bentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakang, dan kelompok 3 di sini. Mejanya dirapatkan, kursinya didekatkan. Silakan dengan tertib. Hati-hati ya, meja jangan patah, kursi juga jangan rusak. Ini kesengaja sini mejanya dirapatkan. Satu lagi mejanya. Baik, sudah cukup kelompoknya masing-masing. Sudah. Baik, sekarang saya akan bagikan LKPD dan juga materi ajarnya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ini ada lagi ya. Baik, di situ yang baru saya bagikan itu ada materi ajarnya dan ada LKPD-nya. Terlebih dahulu baca dulu materi ajarnya. Kalau ada yang nanti yang kurang dipahami di dalam materi ajar, silakan ditanya. Nah, apa manfaat membaca materi ajar dulu? Manfaatnya adalah kita himpun semua konsepnya, rumusnya, pengertian, kita ambil untuk kita gunakan nanti dalam mengerjakan LKPD. Itu manfaat materi ajar kita baca. Tentu kan minggu yang lalu juga saya sudah ingatkan supaya membaca materi tersebut melalui internet, ya kan? Bagaimana? Sudah dibaca di rumah itu? Sudah, Pak. Saya pasti sudah. Sudah baca buku di rumah? Sudah. Jadi ada materi tambahan lagi, silakan baca. Sehingga nanti mengerjakan LKPD sangat mudah sekali. Silakan. Baik, ada yang kamu tanyakan dalam materi ajar ini? Ada? Ya, apa yang ditanyakan Sergis? Apa? Kemana? Ini nanti. Ya, itu kan hal transpose itu kan belajar sendiri. Kamu praktekin dan transpose itu kan. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Saya bertanya. Baik, karena tidak ada, sekarang coba kamu lihat di LKPD itu. LKPD, lembar kerja peserta ini, ada masalah 1 dan masalah 2 yang sudah saya tampilkan yang tadi. Silakan dulu diamati. Kalau ada pertanyaan sebelum kamu kerjakan,
diberikan kesempatan juga. Siapa tahu ada yang kami tanya terkait dengan LKPD. Kita akan baca dulu LKPD-nya bila dia mati. Lihat, mana ada yang perlu kamu tanyakan mengenai LKPD? Kelompok 1 ada yang ditanyakan tentang LKPD? Ada? Di kelompok 3 ada? Yang kita tidak ada. Di kelompok 1, kelompok 2 ini kelompok 2 ada yang ditanya mengenai LKPD? Tidak, Pak. Nah, oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan mengenai LKPD, seperti biasanya nanti setiap kelompok berembuk, tidak semua tampil, menentukan siapa yang akan menampilkan presentasinya ke depan. Itu mengenai LKPD. Itu seperti kemarin foto, kemudian dikirim. Jadi itu teknis untuk presentasi ke depan. Kelompok 1 kemarin, saya harapkan nanti sekarang dan kelompok 2 yang hadir. Baik, silakan mengerjakan LKPD-nya tulis. Dan kalau sudah hampir siap nanti bisa dikirim melalui grup ya. Silakan. Waktu mengerjakan LKPD ini jangan tunggu agak lama dia kerjakan supaya benar. 20 menit. Kita coba 20 menit. Kelompok 2 sudah. Sudah, Pak. Kelompok 1 Sudah, Pak. kelompok 3 Sudah, Pak. Karena sudah siap dulu, silakan berembuk dulu ke kelompoknya, kamu ketua kelompok diskusikan dulu, musyawarahkan siapa yang akan tampil. Itu maksud saya. Silakan. Ya, datangilah kelompok 1, 2, 3 kelompok. Kelompok 3 datang ke kelompok 1, kelompok 2 datang kepada kelompok, diskusikan mana yang akan tampil, mana yang tampil hari ini ya. Maksud saya ini dirembukan siapa yang akan tampil ya. Sudah dirembukan. Oke, saya rasa sudah kembali ke tempatnya. Ya, baik, sekarang sudah selesai pengerjaan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Pak. Baik, sudah ditentukan siapa yang akan tampil hari ini? Sudah, Pak. Siapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Baik, kelompok 2 kirimkan hasil pekerjaan kalian ke depan. Ya.
kelompok 2 yang tampil, kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkan dan catat kalau ada perbedaan jawaban. Kalau ada perbedaan nanti itu yang ditampilkan. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Perhatikan permasalahan berikut. Budi dan Andi bekerja membuat kursi dari bambu. Budi dapat menyelesaikan 3 buah kursi setiap jam dan Andi dapat menyelesaikan 4 kursi setiap jam. Jumlah jam kerja Budi dan Andi adalah 16 jam sehari. Dengan jumlah kursi yang dibuat oleh keduanya adalah 55 kursi. Jika jam kerja keduanya berbeda, tentukan jam kerja mereka masing-masing. Penyelesaian SPUDF dengan metode determinan. Nomor 1, buatlah satu pemisalan X dan Y dari permasalahan di atas. Penyelesaian kita misalkan Ya. banyaknya kursi yang dapat diselesaikan oleh Budi setiap jam adalah X dan banyaknya kursi yang dapat diselesaikan oleh Andi setiap jam adalah Y. Soal yang kedua, buatlah model sistem persamaan linear 2 variabel dari masalah tersebut. Penyelesaiannya 3x ditambah 4y sama dengan 55 dan x ditambah y sama dengan 16. Kemudian soal yang ketiga, tentukan bentuk matriks koefisien variabel dari persamaan di atas. Penyelesaian matriks dengan ordo 3 2 kali 2 dengan entry-nya 3 4 1 1 sama dengan 55 dan 16. Ordo 1 kali 2. Ordo 1 kali 2 dengan entry-nya 55 dan 16. Bagian B, jika determinan A sama dengan matriks A dan determinan A transpos sama dengan matriks A transpos, maka determinan A sama dengan determinan A transpos atau matriks A sama dengan matriks A transpos. Bagian E, jika determinan A sama dengan matriks A dan determinan A inverse sama dengan matriks A inverse, maka matriks A inverse sama dengan min 1 per matriks A. Determinan matriks A. Ya. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Sebentar ya, di situ. Dari kelompok penampilan kelompok 2, tentu kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sudah mendengarkan, sudah kan? Sudah. Kira-kira ada yang menjadi perbedaan pendapat atau jawabannya? Ya, dari kelompok 1 dulu. Sama ya. Dari kelompok 3? Baik, berarti ini hebat semua ya. Berarti jawabannya dulu sudah benar. Baik, kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 2. Oke, kepada kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya kita sampai pada penyelesaian untuk kegiatan inti. Namun untuk hal demikian dulu, saya akan memberikan soal untuk dikerjakan. Ambil buku selembar, silakan dicatat soalnya. Ini soalnya. Soal evaluasi, seperti biasa kita selalu mengevaluasi. Ini soal evaluasi 1. Catat soalnya dan dikerjakan. Waktunya tadi ya, kerjakan ya. Soalnya ada di atas tadi.
diserahkan ya, ini nanti diserahkan sama saya. Kerjakan, saya akan nilai. Ya. Kerjakan, berikan selembar kertas. Ya. Jadi cukup sebenarnya. Silakan kerjakan ya dengan jujur. Maksudnya jujur ini sesuai dengan jawaban yang kamu tahu sendiri. Ya. Baik, sekarang saya kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Masing-masing kelompok kumpulkan, saya ambil satu set. Mana? Ya. Kelompok 3 ini. Oke. Kelompok ini. Ya, oke. Jadi dari yang sudah saya periksa ini, semua nilai kalian belum tuntas, itu dulu yang pertama. Dan masih ada yang nilainya juga masih standar, ada juga yang besar. Pada yang nilainya besar, jangan cepat puas diri, tapi tetap belajar di rumah. Dan yang masih kecil juga, silakan juga jangan patah semangat, tetap belajar di rumah, termasuk dalam hari-hari juga dalam pertemuan di dalam kelas. Baik, sebelum kita tutup pelajaran, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan materi determinan ordo 2x2 pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan hari ini? Ada Pak. Ya, silakan. Silisna. Apa kesimpulan hari ini? Nah, untuk masalah dari nomor 1, Ya, kesimpulannya itu di mana determina dari satuan matriks persegi ya, dengan determina A atau matriks A. Ya. Oleh karena itu nilai X dan Y pada persamaan di atas dapat ditentukan menjadi X sama dengan matriks dengan ordo 2x2 dengan entry BC Hilbert per matriks ordo 2x2 dengan entry A, B, C, D, dan Y sama dengan matriks dengan ordo 2x2 dengan entry-nya P, Q, dan D dan Y per matriks dengan ordo 2x2 dengan entry-nya A, B, C, dan D. baik. Jadi itulah kesimpulan penyampaian penguatan materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup pelajaran, adakah yang bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini? Ya, silakan. Ini pertanyaannya dulu ya, refleksi kita adalah lihat apa yang menjadi kegiatan pada hari ini. Ya, silakan. Setelah belajar minggu lalu tentang operasi perkalian matriks, operasi kemudian hari ini saya jadi lebih paham tentang determinan matriks. Ternyata belajar matematika sangat mudah dan menyenangkan. Ya, silakan duduk. Baik. Minggu depan kita akan membahas tentang materi determinan matriks ordo 3x3. Nanti itu pertemuan selanjutnya. Tadi sebelum kita tutup, tadi kita awali dengan berdoa. Sekarang kita tutup juga berdoa kepada Mitaria atau siapa tadi? Gantian. Oh, ini yang lalu Mitaria ya. Wisna, silakan. Baik Pak. Teman-teman, ayo kita bersatu dalam doa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. So, hari ini pelajaran sudah selesai.
Dan silakan tunggu pelajaran selanjutnya. Selamat pagi. Bye.